kita bisa menggunakan lapis-lapis makrifat tersebut atau pemahaman kita dengan adanya makom-makom makrifat tersebut, kita bisa menilai diri kita. Kita itu di makom yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang prinsip beragama bahwa awaludin ma'rifatullah. Awal kita beragama adalah makrifat kepada Allah. Bicara tentang makrifat di sini, kadang kita mempunyai satu mindset, mempunyai satu persepsi, persangkaan, dan anggapan bahwa makrifat itu adalah ilmu yang sangat tinggi, sangat dalam, dan sulit kita gapai dengan logika-logika biasa, dengan rasa-rasa yang biasa. Ilmu makrifat bahkan ada yang berpersepsi berhubungan dengan hal-hal yang tidak logis. Bahkan ada yang mengatakan lebih miring lagi bahwa makrifat itu berhubungan dengan hal-hal yang halu, hal-hal yang halusinasi. Kalau kita mau mengupas dan mengulas, sesungguhnya makrifat itu ada tingkatan-tingkatannya. Makrifat itu ada kelas-kelasnya, ada lapis-lapisnya. Atau istilahnya, makrifat itu ada makom-makomnya. Dari makom yang paling dasar dan sederhana sampai makom yang luar biasa atau di luar kebiasaan yang sulit kita definisikan dengan akal, karena itu berhubungan dengan rasa kita, berhubungan dengan jiwa kita. Ada bahasa jiwa, ada yang namanya tulisan jiwa atau serat jiwa. Saudara-saudara yang saya muliakan, saat ini saya akan mengulas dan mengupas dengan cara yang sangat sederhana. Bagaimana sih lapis-lapis atau makom-makom makrifat tersebut? Yang pertama, awaludin ma'rifatullah. Agama itu muncul diawali dengan karena sang manusia sudah mulai paham, mulai sadar, dan mulai yakin dengan adanya Tuhan. Karena manusia sudah mulai yakin bahwa di semesta alam raya ini ada yang menciptakan, ada yang menata, ada yang mengatur, yang disebut dengan Tuhan, maka mereka mulai hidup dengan satu sandangan jalan hidup yang disebut agama. Awaludin ma'rifatullah. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, agama tidak mungkin ada. Karena agama tidak mungkin dianut oleh seorang ateis, tidak percaya Tuhan, ataupun seorang nihilis yang tidak percaya dengan keberadaan. Saudara-saudara yang saya muliakan, kita analogikan sekarang ketika kita masuk Islam, dengan dasar karena kita percaya dengan adanya Tuhan, yakin dengan adanya Tuhan, maka kita masuk Islam. Itulah yang disebut awaludin ma'rifatullah. Kita masuk Islam karena kita percaya dengan adanya Tuhan. Tapi makom makrifat tersebut adalah di makom makrifatul am. Makrifat yang masih umum.
Kita masuk Islam karena kita percaya adanya Tuhan. Makanya kita beragama Islam. Orang yang masuk Islam dengan dasar ma'rifatul am ini tidak peduli dia mau taat, beragama atau tidak taat, dia melaksanakan ajaran agama Islam atau tidak. Yang jelas dia masuk Islam. KTP-nya pun Islam. Itulah orang-orang Islam yang dengan dasar ma'rifatul am. Kemudian ada makom yang lebih tinggi dari ma'rifatul am ini, yaitu ma'rifatul Islam. Dia masuk Islam karena dia yakin dengan adanya Tuhan, adanya pencipta alam semesta ini, pengatur dan sesembahan alam semesta ini. Dia mulai melaksanakan ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Islam. Entah itu syahadat, sholat, puasa, zakat, atau haji. Dia berusaha untuk menjadi orang-orang yang beragama Islam dengan taat. Itulah yang disebut ma'rifatul Islam. Tidak memandang bagaimana kualitas dia, karena kualitas itu kalau dipandang dari sudut manusia, itu sifatnya subjektif. Hanya Allah lah yang tahu kualitas ketaatan seseorang kepadanya. Orang-orang yang masuk ajaran Islam, masuk agama Islam, dia taat, berarti makrifatnya adalah di makom makrifatul Islam. Selanjutnya, di atas makrifatul Islam, itu ada lagi yang disebut makrifatul ihsan. Bagaimana sih makrifatul Islam? Adalah orang-orang yang masuk Islam, mengikuti ajaran Islam, dia selalu beribadah kepada Allah. Dan ketika beribadah itu, anta budallaha ka'annaka tarahu. Dia beribadah seakan-akan dia bisa melihat Tuhan. Yang saya garis bawahi adalah seakan-akan. Tidak mungkin Tuhan itu atau Allah itu kita lihat dengan mata zahir. Karena Allah itu urusan rasa, urusan jiwa. Tidak bisa kita lihat dengan mata zahir, bahkan mata batin, tidak bisa. Dia hanya ada di rasa kita. Bisa kita lihat keberadaannya dengan rasa kita. Dan tidak bisa kita definisikan sembarangan. Orang-orang yang beribadah seakan-akan melihat Allah, itulah yang masuk dalam level makom makrifat khawasul khawas. Khususnya khusus. Kemudian, wa in lam takun tarahu, apabila engkau tidak bisa melihat dia, innahu yaraka, sesungguhnya dia melihatmu. Apabila kita tidak bisa melihat Allah, kita harus yakin bahwa Allah melihat kita, Allah mengawasi kita, Allah setiap hari mengamati kita dalam segala relung-relung hidup dan kehidupan kita. Itulah yang disebut makom makrifatul khas. Jadi yang paling dasar adalah makrifatul am. Makrifatnya umum. Yang kedua, makrifatul Islam. Makrifatnya orang-orang yang taat. Makrifatul ihsan, yang pertama itu yang khos atau khawas, itu dia seakan-akan selalu diawasi oleh Allah. Yang terakhir adalah seakan-akan dia melihat Allah. Itulah makom makrifat khawasul khawas. Kita bisa menggunakan
lapis-lapis makrifat tersebut atau pemahaman kita dengan adanya makom-makom makrifat tersebut, kita bisa menilai diri kita. Kita itu di makom yang mana? Saudara-saudara yang saya muliakan, saat ini Islam di Nusantara ini sering ribut, ya. Banyak koruptor-koruptor agamanya Islam, banyak pemimpin-pemimpin negara yang berkhianat pada rakyat, agamanya Islam. Ada orang yang berbuat maksiat, agamanya Islam. Ada orang yang kaya, pamer dengan kekayaannya, agamanya Islam. Kenapa itu? Mungkin ya, karena saya tidak berani melakukan satu penghakiman. Mungkin di Nusantara ini yang ada adalah ma'rifatul am dalam masuk ajaran Islam. Yang kedua, ma'rifatul Islam. Yang pertama, dia masuk ajaran Islam atau agama Islam, memeluk agama Islam, kemudian mereka taat. Tapi ma'rifatul ihsannya ini kurang ditegakkan. Mereka di dalam hidup dan kehidupan, atau mungkin saya, karena saya takut ini akan menjadi satu penghakiman kepada orang lain dan saya lupa menilai diri saya. Kenapa orang Islam dengan ilmunya suka mencaci maki orang, menyalah-nyalahkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang, mengatakan orang lain sesat, orang lain itu kotor. Kenapa? Karena ma'rifatul ihsannya sudah mulai menipis di level ma'rifatul khawas, merasa diawasi oleh Allah. Seandainya kita menjaga ma'rifatul ihsan ini, bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, kita rasakan, kita ucapkan, kita perbuat, semua tingkah laku zahir batin kita, perilaku, cipta, rasa, dan karsa kita, itu semuanya diawasi oleh Allah. Maka kita akan menjadi orang-orang yang wirai. Kita akan menjadi orang-orang yang berhati-hati. Seperti saya ini. Sekarang ini saya banyak ngoceh di YouTube. Istilah kasarnya banyak gambleh, banyak ngomong. Ini saya diawasi oleh Allah. Kalau saya merasa tidak diawasi oleh Allah, saya akan sembarangan. Saya akan ngawur. Dan ketika saya bicara di YouTube seperti ini, karena saya merasa diawasi oleh Allah, setiap saat saya minta, saya berdoa pada Allah, ya Allah jaga saya, supaya saya tidak masuk dalam omongan-omongan yang sembarangan, omongan-omongan yang menghinakan, omongan-omongan yang menyakiti orang, omongan-omongan yang menebarkan kegelapan. Saya selalu minta petunjuk pada Allah, karena saya sadar bahwa saya itu lemah. Saya itu ada satu potensi terpeleset, ada satu potensi salah, karena saya punya keterbatasan dan saya punya kelemahan. Bila saya sadar bahwa saya diawasi oleh Allah, maka saya akan hati-hati dalam berbicara. Kalau saya tidak sadar Allah mengawasi, saya akan sembarangan ngomong di YouTube seperti ini. Semoga ulama-ulama di Nusantara ini ma'rifatul ihsannya tertegakkan. Jadi mereka merasa diawasi dengan ilmu agama yang mereka miliki. Itu semuanya adalah pemberian Allah. Saya cuma bisa berharap secara pribadi, terutama pada diri saya. Semoga ulama-ulama yang ada di Nusantara ini benar-benar memegang ma'rifatul ihsan, ma'rifatul khawas. Kalau saya sih bukan orang yang punya kelebihan, saya orang biasa,
hanya orang kecil. Ini bukan saya sok merendah, enggak. Faktanya seperti itu. Saya belum punya nama, saya belum terkenal. Dan saya masih biasa-biasa saja. Saya hanya berniat apa yang saya punya ini, walaupun sedikit, bermanfaat. Kemudian pindah ke penguasa Nusantara ini. Jajaran-jajaran pemerintah itu mayoritas beragama Islam. Kenapa mereka bisa korupsi? Kenapa mereka bisa khianat sama rakyat yang memilihnya? Karena mereka tidak merasa diawasi oleh Allah. Padahal kalau orang masuk Islam dan menegakkan ma'rifatul ihsan, ma'rifatul khawas ini, kita punya kekuasaan, kita punya derajat dan kedudukan. Itu semua pemberian Allah dan kita diawasi setiap saat. Bagaimana kita? Apakah menjadi pemimpin yang adil ataukah pemimpin yang zalim? Pemimpin yang bijaksana ataukah justru pemimpin yang benar-benar tidak punya kebijakan, tidak punya ada budi pekerti atau angkara murka. Mayoritas pemimpin Nusantara ini adalah Islam. Kita berharap semoga mereka menegakkan ma'rifatul ihsan ini, ma'rifatul khawas. Kemudian banyak juga sekarang sudah di YouTube ya, banyak orang pamer kekayaan, ya, punya mobil, punya rumah bagus, punya bahkan mohon maaf isi ATM-nya pun diunggah di YouTube, dipamer-pamerkan kalau dia kaya. Dan ketika kita telusuri, agamanya pun Islam. Orang kenapa bisa pamer seperti itu? Pamer kekayaan, pamer kenikmatan hidup, disela orang-orang miskin, disela orang-orang lapar, pamer makanan-makanan enak. Kenapa bisa seperti itu padahal dia Islam? Karena ma'rifatul ihsannya sudah tipis atau mungkin bahkan hilang. Mereka punya kekayaan, tidak merasa dan tidak tahu bahwa kekayaan itu anugerah dari Allah dan mereka diawasi dengan kekayaannya. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Saudara-saudara yang saya muliakan, kita semuanya ini selalu diawasi, selalu dalam pengawasan dan pengamatan Tuhan. Maka kalau kita kembali kepada diri pribadi kita, lepas dari para ulama, umarok, dan para aghnia tadi, kita coba introspeksi diri sekarang. Kita dalam penderitaan, dalam kesedihan, dalam kekurangan pun diawasi. Apakah kita dalam penderitaan, dalam kemiskinan, dalam kekurangan, dalam kesedihan itu tetap menjaga iman kita, ataukah justru kita kufur kepada Allah? Ketika kita mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, kecukupan, kita diawasi. Apakah kebahagiaan kita, kenikmatan dan kecukupan kita ini membuat kita bersyukur pada Allah, menjaga iman kita kepada Allah, ataukah kita kufur? Orang-orang yang menegakkan ma'rifatul ihsan, ma'rifatul khawas tadi, mereka akan terjaga oleh pengawasan Tuhan. Mereka dengan sendirinya melaksanakan ibadah, zikir, sholat, puasa, zakat, bahkan haji atau umrah. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka merasa diawasi oleh Allah. Walaupun ketika dia tidak puasa, orang lain nggak tahu. Tapi karena Allah, mereka yakini bahwa Allah selalu mengawasi. Mereka berpuasa. Mereka melakukan
ibadah sholat karena selalu merasa diawasi oleh Allah. Dan ketika manis tato'a ilahi sabila, ketika dia sudah mulai bisa melaksanakan haji, mereka akan melaksanakan haji atau umrah karena mereka merasa diawasi oleh Allah. Saudara-saudara yang saya muliakan, ma'rifatul ihsan ini sudah mulai menipis di generasi Nusantara sekarang ini. Mari kita kembali pada pribadi kita sendiri. Dan kita doakan semoga Nusantara ini ma'rifatul khawasnya ditegakkan. Dan lebih lagi, semoga ma'rifatul khawasul khawasnya pun ditegakkan. Orang-orang yang mempunyai ma'rifatul khawasul khawas ini memiliki banyak karomah. Doanya menjadi karomahnya. Tingkah lakunya, tindak tanduknya, semua menjadi karomahnya. Dan itu akan menjadi satu daya pencerah, daya penerang, dan menjadi satu daya penenang Nusantara ini. Menjadi satu daya Nusantara ini akan jaya. Bagaimana kalau ma'rifatul khawasul khawas ini sudah mulai jarang, sudah mulai langka, ma'rifatul khawasnya sudah mulai menipis, bahkan hilang. Agama hanya menjadi ladang keributan, ladang percekcokan, sudah menjadi rahasia umum. Di YouTube itu banyak ulama cekcok, ribut, ramai. Akhirnya orang kecil seperti saya dan panjenengan, mohon maaf kalau saya menganggap panjenengan, ya panjenengan lebih mulia dibanding saya. Kita ini kan bingung sebagai orang bawah. Akar rumput itu kan bingung. Gimana ini kita mau kusuk beragama kalau ulama-ulamanya ribut terus? Pemimpin-pemimpin negara seperti badut politik jadi tontonan rakyat. Dan yang terakhir, orang kaya pada pamer kekayaan. Carut-marut negara ini. Saudara-saudara yang saya muliakan, semoga kita bisa berintrospeksi dengan kita memahami makom-makom makrifat tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.